Mohon maaf Mbak Fitorini, saya memulai obrolan kita dengan pertanyaan tentang menurut Fitorini, 3 mispersepsi tentang ibu yang berkarir itu apa sih yang sering ada nih? Oke, kalau menurutku mispersepsi mengenai ibu bekerja, satu, kurang perhatian sama anaknya. Gitu kata mereka ya. Terus anaknya jadi kayak nanti kurang merasa disayangi sama ibunya, jadi kayak nggak terlalu sayang sama anaknya gitu. Terus yang kedua mungkin udah 2, 3 sekarang. Ketiga, satu lagi. Mungkin egois ya. Iya, gitu. Banyak yang bilang kan kayak lu lebih memilih pekerjaan dibanding anaknya gitu. Padahal enggak dong. Enggak lah. Iya kan? Enggak lah. Tuh. Moms, kita ketemu di Moms Talk edisi kali ini seneng deh karena ini teman lama saya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang arsitek perempuan. Yuk kita mengenali dunia arsitek lebih dalam lagi. Ada Fitorini, owner dari Gaya Arsitek. Kamu sibuk apa sekarang? Oke, sekarang sibuk arsitek. Masih tentunya. Tentunya masih. Terus punya warung kecil, jadi ngurus warung juga. Sama ngurus anak-anak, keluarga. Jadi sebenarnya kesibukannya banyak tuh ya. Keluarga itu ada anak, suami, dan mama. Dan mertua. Oh iya. Jadi bukan cuma anak dan suami aja ya. Keluarga makanya. Oke. Tuh, jadi ternyata emang cukup padat dong kegiatannya. Yes. Ya kan? Padat. Tapi sebelum ngomongin soal keluarga, sebagai owner dari Gaya Arsitek, ceritain dong ini kapan berdirinya, dan ini kan arsiteknya, biro arsitek ini dibikin bersama sahabat yang juga seorang perempuan kan? Gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh tahun 2004 itu aku ngambil S2 arsitek juga. Nah itu aku lagi ngobrol lah sama teman-teman gitu, suruh coba sebutkan perempuan arsitek di Indonesia. Saat itu masih sedikit sekali, jadi kok nggak ada ya? Lah gue ngapain dong sekolah tinggi-tinggi nih? Lagi S2 kan gue, ngapain sekolah tinggi-tinggi nih? Nggak ada yang jadi perempuan arsitek gitu. Terus akhirnya aku meneliti lah soal itu. Terus salah satunya yang aku coba saat itu adalah sama partnerku, gimana kalau kita bikin satu biro atau konsultan arsitektur yang isinya perempuan semua. Jadi untuk memperbesar kesempatan untuk perempuan bekerja sebagai arsitek. Karena biasanya saat itu tuh biro-biro arsitek yang beken nih sebagian besar didominasi sama laki-laki gitu loh. Makanya kita perbesar deh kesempatannya gitu. Jadi kita coba deh bikin dari mulai bertiga, berempat, akhirnya sempet banyak sekali waktu itu kayak sampai 10 perempuan deh, rame gitu di kantor gitu. Jadi kita bikin kebijakan-kebijakan yang lebih pro perempuan yang tadi aku bilang gitu. Supaya memperbesar kesempatan bahwa makin banyak nih nanti nama-nama arsitek perempuan, karena kan waktu pas lagi awal tuh kok masih dikit. Gak banyak ya. Gitu. Sekarang banyak banget. Tapi kenapa dari awal memilih jadi arsitek? Dari SD gue pengen jadi arsitek. Oh, di cita-cita tuh ya? Iya, cita-cita banget dari SD. Dan gue tuh percaya nggak percaya, gue tuh nggak pernah suka jenjang sekolah. Jadi dari gue tuh nggak pernah menyukai SD. Kelas 2 SD gue bilang sama nyokap, "Mah, ini sekolah masih lama." Masih kelas 2, Bu. 2 SD. Panjang, jadi nyokap gue kayak panik, aduh nih anak gue beda banget sama anak pertama. Sementara kakak gue yang luar biasa ya kan. Tapi akhirnya dilalui 6 tahun, kemudian SMP, SMA, pas kuliah nih gue baru, wah ini gue suka banget nih. Ini baru nih gue suka nih. Jadi memang dari pertama kali gue kuliah tuh gue suka banget sama jurusan arsitektur. Gitu. Dari situ langsung kan lulus S1 langsung S2 gitu. All the way pokoknya arsitek pokoknya gitu ya. Suka banget. Jadi ternyata memang lu mau capek segimana tapi kalau lu suka pekerjaannya happy tetap. Balik lagi ya, mengerjakan sesuatu yang sesuai passionnya. Yes. Nah, tapi beruntung Fitorini berhasil menemukan passionnya. Kan banyak juga yang enggak. Banyak banget. Yang luar biasa juga nih dari Fitorini adalah selain sibuk menjadi arsitek, kamu tuh kan juga tergabung dalam komunitas. Komunitas aku nggak tahu ya komunitasnya ya Mams ya, komunitas Range Rover yang Land Rover ya, komunitas Land Rover yang biasanya memang didominasi sama pria-pria. Satu, arsitek tuh udah kebanyakan cowok-cowok, pria-pria. Sekarang juga gabungnya di komunitas Land Rover yang juga didominasi sama pria-pria. Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa sih. Emang kamu tuh aslinya tomboy?
Oh iya. Gue memang jadi tapi ini bukan untuk diikuti ya. Jadi gue itu udah nyetir itu dari kelas 6 SD. Karena udah tinggi tuh. Jadi kelas 1 SMP tuh udah bawa mobil. Gitu. Tidak untuk diikuti. Tidak untuk diikuti tapi ya. Anak gue pada juga masa itu ya kan. Anak pada masa itu. Jadi memang gue suka banget nyetir tuh suka gitu. Jadi gue pasti memilih mobil tuh gue yang pilih. Bukan suami yang pilih, gue yang pilih. Nah, pada satu waktu gue dimasukkan ke tiba-tiba udah masuk WhatsApp grup namanya Land Rover Indonesian Architect Land Rover Community. Jadi ini udah klub Land Rover tapi cuma arsitek doang. Gitu. Jadi IARC Indonesian Architect Land Rover Community. Semua bapak-bapak lah udah pasti gitu. Terus gue tiba-tiba masuk karena gue udah beli udah lama gitu. Cuman gue baru dimasukin ke klub itu. Jadi menjadi ibu-ibu sendiri di situ gitu. Awalnya begitu. Dan akhirnya camping kita seru banget. Itu dia. Nyetir seru banget, Ji. Enjoy banget dengan lagi-lagi di dunia pria ya. Iya. Tapi intuit aja udah gitu. Intuit banget sih. Itu seru sih dan gue kayak udah punya me time banget gitu kalau udah balik camping. Misalkan gue camping kayak kemarin misalkan 3 malam gitu. Itu balik-balik tuh seger gitu ya, pikiran langsung happy aja. Ini ya kalau kata anak zaman sekarang healing. Kali ya. Iya kan? Padahal capek sih. Iyalah nyetir. Terus kan bikin tenda sendiri. Iya, bukan nginep di hotel gitu kan. banget. Cuman ya seru ya. Karena kayak lu melepaskan semua gitu kayaknya. Dan kita nggak pernah ngomongin soal arsitektur juga. Yang diomongin ya mobil gitu. Wow, terbiasa kan Moms ya. Nah aku pengen tahu nih, kita kan tahu ya bahwa sekarang ini tuh Fitur ini juga aktif banget menyuarakan kesetaraan buat arsitek perempuan. Tadi berawal dari arsitek perempuan yang nggak terlalu banyak, sampai akhirnya mulailah didirikan arsitek perempuan, biro arsitek bersama perempuan-perempuan lainnya. Ini sekarang kalau kita mau tahu nih, kita pengen lihat juga nih kondisi dunia arsitek buat perempuan zaman sekarang tuh gimana sih, yang apalagi yang statusnya ibu. Karena kan arsitek kan kayak balik lagi dulu kita identik dengan laki-laki biasanya jadi arsitek gitu kan. Kalau sekarang beda banget sih sama tahun 2004 pas gue bikin tesis mengenai itu. Kayaknya sekarang udah kesempatan yang dibuka sudah besar, sudah hampir ya udah sama harusnya sama laki-laki. Jadi orang sudah tidak melihat dia perempuan arsitek kah atau arsitek laki-laki kah gitu, udah nggak melihat itu. Yang penting karya lu bagus. Gitu. Jadi orang udah nggak ngelihat sih menurutku ya. Sekarang udah cukup fair gitu, nggak dibandingkan dulu. Terus di biro-biro arsitek besar juga sekarang pegawai perempuan atau staf-staf arsitek perempuan, kemudian kepala-kepala studionya itu udah mulai didominasi juga. Hampir sama lah sama laki-laki. Jadi sebenarnya kalau menurutku masalah waktu, jadi misalkan gue sama-sama lulus nih sama teman gue yang laki nih, kemudian kita sama-sama menikah, dia nikah, gue nikah, kan gue pada saat gue hamil gue pause dulu kan sebentar. Nah kalau dia kan nggak ada pause-nya, dia terus. Tapi kan suatu waktu anak gue udah gede kan gue masuk lagi, gitu. Jadi sebenarnya sih harusnya udah nggak ada masalah di titik itu, karena kayak gue misalkan bertemu dengan beberapa teman-teman arsitek yang laki-laki juga ya mereka menganggap gue ya arsitek aja gitu. Gak pernah tuh mereka, lu kan cewek arsitek, enggak sih, nggak pernah. Klienku juga sama gitu. Mereka memilih ya karena mereka suka sama karya kita kan. Nah emang di masa 20 tahun yang lalu itu tuh di awal-awal kenapa sih arsitek perempuan tuh nggak banyak? Apa karena faktor tadi tuh kan suka ke postpone, atau memang banyak perempuan sendiri yang juga beranggapan bahwa aduh ini dunia laki gitu? Enggak, pada kawin. Temenku di angkatan itu, karena kan waktu itu usiaku juga masih segitu ya. Jadi teman-temanku di saat segitu sebagian besar menikah cepat, punya anak langsung. Kalau gue kan kayak 5 tahun jeda dulu, jadi gue mendirikan dulu biro gitu. Jadi memang bedanya masalah pilihan hidup aja sih. Terus kalau zaman dulu, aku hasil surveiku sebenarnya di perusahaan-perusahaan besar masih nggak sebanyak sekarang perempuan arsitek. Sekarang tuh udah banyak ya? Dulu tuh kantor besar paling cuman 4 orang, 5 orang dari misalkan dari 20. Terus yang kepala studionya sebagian besar laki-laki. Yang gua waktu itu survei itu cuman 2 biro besar yang kepala studionya perempuan. Sekarang banyak. Iya. Udah canggih-canggih perempuan-perempuan. Tapi secara umum di Indonesia, kalau menurut kamu nih, kesetaraan gender tuh udah mulai berlaku nggak? Ini kita kan sebenarnya banyak juga beberapa profesi yang biasanya didominasi sama laki-laki. Jadi sebenarnya ini juga info buat moms ya. Ini kan kita menghadirkan Fitur ini sebagai salah satu moms inspirasi yang tentunya menginspirasi kita dalam rangka Hari Ibu. Kemarin kita juga sempat mewawancara masinis MRT perempuan. Nah tapi kalau menurut kamu sendiri, udah mulai
ini nggak sih, udah mulai setara nggak sih? Menurut tuh iya sih, udah banyak mulai. Jauh lah sama 20 tahun lalu tuh jauh banget. Karena sekarang kayaknya hampir sebagian besar pekerja, bahkan sekarang malah menurutku ada privilege juga jadi perempuan. Salah satunya karena kan sekarang udah ada medsos. Iya sih. Ya. Jadi dikit-dikit tuh kayak misalkan ada pembalap perempuan. Iya. Pasti lebih beken sekarang karena diekspos gila-gilaan gitu. Jadi memang ada privilege juga sih jadi perempuan menurutku ya untuk hal-hal kayak gitu. Tapi tantangan menjadi seorang arsitek untuk perempuan apa sih selain tadi tuh kayaknya di saat menikah dan punya anak itu akan jadi satu tantangan tersendiri. Bukan yang menghalangi ya, tapi kayak aduh challenge-nya nih ya kan. Ya kita harus bekerja keras sih, Ji. Benar-benar bekerja keras lebih dari laki-laki. Gue selalu bilang gitu karena kita kan mau gimana kita tetap multitask ya. Mau gimana juga kayak misalnya nih gue lagi suruh-suruhnya ngedesain, terus tiba-tiba ada telepon dari sekolah anak gue, si A sakit, gue pasti buyar, udah langsung bye, cabut. Kan itu tidak terjadi sama kalau cowok agak lebih bisa mereka ngeblok kan ada ibunya. Iya gitu. betul. Hampir sebagian besar perempuan bekerja pasti itu masalahnya menurut gue. Pasti prioritas sama anak. Sementara gue nih masih prioritas gue masih keluarga banget. Jadi gue bisa ninggalin anytime pekerjaan gue. Makanya gue nggak bisa kerja ke orang tuh belum bisa gue. Gue harus memanage semua proyek. Makanya gue bikin biro sendiri karena supaya waktu tuh gue yang ngatur. Kayak punya kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak bisa. Belum bisa komit untuk kerja full jadi kerja ke perusahaan orang gitu, nggak bisa. Kalau menurut kamu sendiri, perlu nggak sih perempuan itu atau seorang ibu itu bekerja? Nah jadi gini, aku tuh kalau menurutku perlu. Jadi ini yang membuat, mungkin ini kayak ada background zaman dulu. Jadi aku tuh nggak punya ayah dari usia 9 tahun. Jadi mama ini udah kerja dari aku kecil. Anak mama 2. Jadi mama ini udah kerja pontang-panting deh dari aku usia 9 tahun. Dari situ tuh aku selalu berpikir kalau perempuan itu mesti bekerja. Apapun itu mau kerja di rumah, apalagi sekarang gampang lah ya. Mau bekerja apapun itu karena lu bisa ditinggalin sama laki-laki itu anytime. Mau itu kayak nyokap gue ditinggal meninggal, mau orang ada yang divorce dan lain-lain, ada yang suami juga nggak kerja gitu. Jadi memang menurutku sih wajib ya kerja. Jadi itu tuh udah kayak di kepala gue dari kecil. Karena ada contohnya. Ada contohnya, ya kan, jadi gue ngeliat mama tuh kayak gitu pada saat bokap meninggal tuh nyokap gue kerja gitu. Iya sih, benar juga sih. Nah partnerku juga sama nih, Dina nih. Dia juga ternyata bokapnya meninggal muda juga. Jadi dari kecil udah terbiasa tuh jadi juga udah terbiasa tuh ngeliat perempuan gitu di hidupnya tuh ya kerja gitu, perempuan cari duit lah gitu. Iya. Sebagai seorang ibu, seorang arsitek, dan juga salah satu orang yang bergabung di komunitas Land Rover ya. Gimana caranya kamu bagi waktu sama anak-anak? Tapi tadi kan sempat dibilang bahwa anak-anak itu tetap keluarga itu prioritas nomor 1. Nah itu gimana caranya? Jadi aku sih sekarang kalau dari pekerjaan yang utama kan sebenarnya arsitek ya. Jadi kalau di kantor kan karena kantor sendiri ya. Jadi kita bisa, ya lagi-lagi COVID membuktikan kita bisa kerja di rumah, bisa tektokan Zoom, bisa segala macam. Dan jadwalku ke Jakarta, misalnya karena proyek sebagian besar di Jakarta itu kita udah pasti biasanya hari Rabu Kamis gitu, atau nggak Kamis Jumat. Jadi udah sisanya itu biasanya waktu sama anak-anak. Nah kayak misalkan untuk si yang besar itu biasanya aku selalu ada me time berdua lah gitu, mau ngobrolin apa setiap pulang sekolah, atau biasanya aku selalu bikinin dia bekal. Nah bekal pagi itu kayak buatku tuh penting. Masih bikinin bekal sendiri? Masih dia memang masih pengen dibikinin. Dan selalu habis kan happy happy lah kita kan. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk yang 3 ini, untuk yang triplets, itu sih kayak momen-momen penting mereka gue selalu berusaha untuk hadir. Salah satunya misalkan hari pertama mereka sekolah, hari pertama mereka les misalkan, atau hari pertama mereka olahraga renang misalkan gitu. Jadi gue selalu mengusahakan saat-saat itu tuh gue hadir. Atau kalau untuk yang pertama misalkan bentar lagi mau ujian nih 1 minggu, sebisa mungkin gue 1 minggu itu gue nggak ada keluar kota. Kayak gitu-gitu. Jadwal untuk kalau dia lagi rutin gitu, biasanya gue bisa tinggalin kok karena mereka tahu dari kecil kalau ibunya kerja. Jadi udah terbiasa juga ya. Jadi gue pamit kerja tuh mereka nggak pernah rewel tuh, nggak pernah sama sekali sih. Alhamdulillah ya. Jadi Fitur ini adalah ibu dari 4 orang anak. Yang pertama adalah Musa berumur 11 tahun dan yang berikutnya adalah triplets ya. Triplets ada Aisyah, ada Daud dan juga Salma yang usianya 4 tahun. Ini aku sedikit bocoran ya karena temen jadi tahu.
Fitur ini tuh pernah cerita sama aku bahwa ada satu kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur di malam hari. Yang dulu pertama sama si kakak dulu, si Musa, ya kan, setiap malam ada kayak bareng apa ya, you and me time, tadi selain pulang sekolah, bonding time. Nah tapi kan sekarang juga udah ada 3 lagi nih. Sementara ini juga diberlakukan untuk adik-adiknya. Jadi gimana atur waktunya dan cerita dong sama moms kebiasaan seru ini. Jadi mulai usia mereka 2 tahun lah, itu aku coba kan. Yang paling susah tantangannya punya triplets itu adalah membuat mereka merasa disayangi sama aku sepenuhnya. Karena kan nggak bisa tuh aku lebih banyak sama si A, si B, si C tuh nggak bisa. Jadi saat itu memang aku sama suami ini udah deh setiap malam nih kita tidur sama salah satu dari mereka. Kenapa nggak langsung 3-3-nya? Karena supaya kita bisa ngobrol semalaman sampai ketiduran gitu, bisa sayang-sayangan sampai malam sampai dia capek tidur. Jadi kita pengen punya ritual itu. Jadi akhirnya digilir lah. Memang mereka tuh dari kecil memang luar biasa udah belajar sharing. Ngantri, udah belajar sharing gitu. Karena ya mau nggak mau kan mereka tetap harus ngantri. Kayak dulu kan mereka nangis barengan kan gue tetap harus ngasih susu satu. Benar. Tangannya cuma 2. Iya, kan nggak bisa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan hari Senin nih Aisyah, besoknya itu Daud. Hari Rabunya itu Salma, nanti balik lagi ke Aisyah. Nanti mereka tuh udah tahu malam ini yang tidur sama ibu Daud ya. Mereka tuh udah tahu. Jadi mereka bawa perlengkapannya dari kamar masing-masing gitu. Kalau misalnya gilirannya si Aisyah misalkan dia bawa ini udah ribet tuh dari pagi gitu. Gitu. Dan itu terus masih berlangsung sampai sekarang enggak. Setelah usia mereka 4 tahun kemarin, kita beli ranjang karena aku pengen pisahin mereka udah punya kamar sendiri aja. Jadi kemarin kita pilih ranjang yuk sama-sama gitu. Jadi akhirnya mereka Aisyah punya ranjang sendiri, Salma juga, Daud juga. Aisyah sama Salma satu kamar, Daud sama Musa satu kamar. Jadi cewek cowok tuh dipisah. Jadi mereka sekarang tuh udah enak banget. Jadi mereka masuk kamar udah, tapi selalu ke kamarku dulu sebelumnya, sayang-sayangan dulu, semua tuh barengan. Kadang-kadang gantian, kadang-kadang barengan. Sayang-sayangan dulu, I love you gitu, good night, apa selamat tidur. Terus mereka baru ke kamar masing-masing tidur. Seru. Udah belajar mandiri ya? Iya, 4 tahun loh. Lebih cepat dari abangnya sampai mereka lahir itu masih tidur sama aku. Karena mungkin ada contohnya juga kali kan bertiga. Jadi dia begini, aku juga ikut deh gitu kan. Memang satu nangis-nangis semua. Itu nular. Satu mandiri semua tapi jadinya. Betul. Tantangan punya triplets seperti apa? Kita sering dengar, mungkin Mam sudah biasa dengar punya anak 2. Ini kan sebenarnya ya untung kakaknya beda jauh ya gitu. Nah, ini punya anak 3 dengan kesibukan yang juga ya ini kan punya biro arsitek ini kan juga nggak main-main gitu kan. Apa nih tantangannya? Tantangannya pasti waktu lah, udah pasti waktu deh. Kadang-kadang kan kalau anak yang pertama tuh aku bawa kemana-mana. Iya. Dia dari mulai umur sebulan udah ikut aku ke proyek tuh. Tapi yang 3 ini nggak bisa. Kan 1, ya kan? Yang ini nggak bisa. Jadi bener-bener secara waktu tuh aku maksimalkan aja gitu loh. Misalkan adanya segini ya aku bagi dengan semaksimal mungkin. Karena agak susah juga aku membagi misalkan kayak aku mau pergi dulu sama si itu nggak mungkin tuh. Jadi kalau triplets itu nggak bisa dibagi misalkan satu dulu pergi sama ibu doang gitu, nggak bisa. Itu mereka masih marah. Jadi harus 3-3-nya pergi. Bahkan mereka misalkan aku pergi dulu sama Daud ya gitu. Ayo ikut gitu. Atau kan misalkan aku pergi sama Aisyah, nanti Aisyahnya Daud harus ikut. Jadi mereka juga bondingnya luar biasa karena triplets juga kali ya. Jadi aku kemana-mana harus bawa 3. Itu yang menurutku ya menantang lah. Sangat menantang, terutama kalau kayak misalkan kemarin ada acara ulang tahun temennya mereka ulang tahun, itu mereka nangis semua karena mereka nggak pernah keluar sering-sering untuk ketemu banyak orang kan, jadi mereka semua nangis, kemudian nangisnya kan ke ibu, pasti ke gua kan, wah itu udah keringetan, gua udah capek banget lah kalau kayak gitu karena ya mereka jadi cranky kan, moodnya jadi nggak bagus, kalau mood satu nggak bagus tuh nular loh. Oh gitu. Nular. Jadi memang benar-benar harus terus moodnya tuh dibawa happy, dibawa diajak ngobrol terus gitu supaya mereka ke distract jadinya akhirnya happy gitu. Iya. Itu gila sih. Iya, menantang sekali ya. Nah, tapi kamu tuh tipe yang kalau anak kembar, triplets kembar gitu disamain nggak bajunya? Atau kan ada juga tipe yang nggak, aku dari awal mau dipisah-pisahin, dibeda-bedain aja. Samain aja. Itu banyak yang nanya sih. Itu kenapa bajunya sama terus? Biar gampang, Bo. Jadi aku beli 3 gitu. Yang cewek ya 2. Kalau misalnya warna juga mereka pakai semua warna. Aku nggak pernah pisahin yang cewek mesti pakai baju lebih pink atau apa, enggak. Udah pakai baju ya hitam, hijau gitu. Terus itu ada kelebihan juga kalau misalkan lagi di tempat penuh, aku gampang nyarinya. Iya benar sih. Ya kan? Gampang nyarinya itu tuh gitu. Hari ini pernah pakai baju hijau gitu kan. Kayak pernah mereka dikasih ransel yang ada talinya.
Nah, aku taliin kan, nggak bisa, ternyata nggak berhasil, larinya 3 arah. Jadi kan gue bingung, gue pikir kan akan lebih aman, mereka atur gitu, ternyata nggak bisa juga. Wah, larinya mencar, jatuh kita. Iya bener juga. Nah, Musa dengan punya adik langsung 3. Nah, waktu itu gimana tuh ngasih penjelasannya? Karena kan tiba-tiba kan gini, kakak punya adik baru aja pasti udah perhatiannya terbagi. Nah, ini dibagi lagi ke 3 adiknya. Musa sih dari aku hamil tuh dia aku kenalin gitu sama adiknya, nih abang ada 3 ya di dalam gitu. Tapi pada saat kenyataannya, pada saat adiknya ada 3, dia sempat nanya dulu tuh, Bu, kenapa sih kok kita nggak normal gitu? Kok adikku 3, aku kan nggak pernah minta adik 3. Biasanya gitu. kan 1, aku kan adiknya mintanya 1, kok aneh sih Bu kita 3 gitu. Aku bilang nggak apa-apa Bang, rezekinya artinya banyak, abang langsung dikasih 3, kan rame rumahnya gitu. Jadi awal-awal tuh kayak masih oke dan sempet kayak usia 3 tahun lah ya, berantem, kesel dia karena aku lebih banyak sama mereka kan. Benar-benar Musa kan dari anak tunggal 6 tahun tiba-tiba baik gitu, karena aku langsung full ke sini, karena apalagi kan Salma kan ada. Jadi aku bener-bener Musa cukup terabaikan tuh saat itu, ada setahun lah. Pada saat anak-anak baru lahir itu aku setahun pertama berat banget Ji. Iya. Tapi akhirnya jadi kayak ada kompensasi dong berikutnya, ya kan sekarang sudah happy lah dia. Udah mengerti jadinya ya. Oke, sebagai penutup, pesan nih untuk para perempuan, khususnya para ibu gitu yang ingin mewujudkan mimpinya. Karena kan banyak banget kita tahu sebagai perempuan aja kita tuh suka kayak nggak bisa sepenuhnya mewujudkan mimpi. Punya cita-cita, punya keinginan, punya goals lah kalau anak zaman sekarang bilangnya. Kayak terhambat. Apalagi di saat seorang perempuan itu menikah dan punya anak. Nah ini gimana nih untuk kita tetap bisa mewujudkan impian kita, kayak nyampe lah ke goals kita gitu. Kalau menurutku setelah pengalaman ini, menurutku kita itu akan bisa karena biasa Ji. Iya sih. Gitu. Jadi bukan karena kita perempuan atau kita laki-laki. Gitu. Jadi kita akan bisa atau sampai ke goalnya kalau kita biasa melakukannya. Kalau itu kan kayak orang bilang lu istiqomah, makanya kayak misalnya muka lu pengen glowing ya istiqomah dong, skincarean misalkan gitu. Jadi intinya memang lu harus terbiasa dengan itu. Jadi lu kayak misalnya lu harus kerjanya sekian jam per hari, ya sekian jam lah per hari. Kayak apapun kan sebenarnya lu karena biasa. Jadi bukan menurutku karena dia perempuan sih jadi susah, enggak sih. Harusnya lu kalau lu biasa, apalagi sekarang udah jago-jago lah perempuan mencuri dan mengatur waktunya dari kegiatan rumah. Dan membiasakan itu setiap hari dan menjadikan itu bagian dari hidup lu, biasa dalam hidup lu. Harusnya bisa sih. Jadi bukan karena gender ya? Bukan sih. Lebih karena kita biasain. Iya bukan. Dulu aku masih kayak terlalu emosional aja gitu. Zaman dulu kan karena wah gender nih, feminisme. Menurutku sih orang bisa karena biasa. Bukan dia perempuan atau dia laki-laki sih menurutku. Wah ini menarik. Bener. Jadi kita jangan menjadikan gender sebagai alasan. Kita harus membiasakan dulu aja, biasa membagi waktu dengan apa yang ingin kita wujudkan gitu kan ya, misalnya mengejar impian-impian kita bisa kok sebenarnya. Apalagi kan bersyukur ya kita nih, kita sebagai orang Indonesia, orang Timur, support system kita luar biasa. Itu luar biasa. Malah lebih mungkin buat kita untuk mencapai cita-cita kita ya. Iya, itu utama sih support system. Nah. Tuh Mams, jangan jadi halangan, jangan jadikan alasan gender, apalagi menjadikan alasan aku kan seorang ibu, mana mungkin aku bisa. Apalagi balik lagi, support system kita tuh luar biasa di sini. Fitorini, terima kasih banyak. Thank you Angie. Akhirnya. Ya, habis ini aku boleh manggil kamu dengan nama panggilan kamu lagi ya. Dan terima kasih juga buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kami berdua Fitorini tentunya bisa menjadi inspirasi buat Momsnya. Buat apalagi buat Moms yang punya cita-cita masih ingin mewujudkan sesuatu, bukan nggak mungkin. Tapi dibiasain aja dulu supaya bisa tercapai. Selamat Hari Ibu sekali lagi buat Moms semuanya. Sampai jumpa Moms.